adalah untuk upaya membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Pertama-tama, tentu bukan hanya satu. Yang kedua, dia juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan buruh pekerja. Tapi kita juga harus memikirkan orang yang belum bekerja. Ya, Anda mulai bisa melihat kan seperti apa konsepsi dasarnya. Jadi peningkatan kesejahteraan pekerja merupakan unsur berikutnya dari penetapan peraturan ini. Ya. Dan seperti disinggung tadi, semua ini sekaligus juga sebenarnya merupakan bukti kehadiran negara. Dalam apa? Ya, pertama, negara hadir dalam bentuk pemberian jaring pengaman atau safety net, jaring pengaman sosial, melalui kebijakan upah minimum dengan sistem formula. Kehadiran negara dalam hal ini memastikan pekerja atau buruh tidak terjatuh ke dalam upah murah, tetapi kepada pengusaha juga merupakan kepastian dalam berusaha. Dengan kebijakan ini juga dipastikan upah buruh naik setiap tahun, karena ada isu naiknya 5 tahun sekali katanya. Tidak, naik setiap tahun. Dengan besaran kenaikan yang terukur. Berikutnya, negara juga hadir dalam bentuk pengurangan beban pengeluaran hidup melalui kebijakan-kebijakan sosial seperti kartu pintar, kartu sehat, dan seterusnya, yang sering dilupakan seolah-olah ini hal-hal yang tidak ada hubungannya satu dengan yang lain. Ini semua berkaitan. Negara hadir dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap berlangsungnya dialog sosial bipartit antara pengusaha dengan pekerja, sehingga tidak perlu harus membuang tenaga dan waktu panjang lebar setelah kita hitung melalui realisasinya. Dalam kebanyakan tahun pernah sekali terjadi agak besar, tapi sisanya lebih kurang seperti hasil dari rumus ini, tidak banyak bedanya. Nah, saudara-saudara sekalian, adanya formula ini, kira-kira konsepsinya begini, bahwa yang namanya kebutuhan hidup layak itu bagaimanapun sudah berjalan selama ini berdasarkan metode dan kesepakatan yang sudah ada, dan itu dipakai oleh formula ini sebagai apa? Sebagai basis bahwa upah minimum di suatu provinsi pada tahun yang berjalan itu adalah basis dasar bagi penghitungan upah untuk tahun depan yang akan berlaku segera dengan formula ini. Dia sebagai dasar, dia sebagai basis. Kenaikannya apa? Nah, jadi upah tahun depan itu yang akan ditetapkan dengan formula ini itu adalah upah minimum sekarang ditambah persentase kenaikan atau kenaikan inflasi atau perubahan inflasi ditambah
pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau inflasi 5%, pertumbuhan ekonomi misalnya 5%, ya 10. Berarti tahun depan di daerah itu upah minimum adalah upah minimum tahun ini ditambah 10%. Ya. Tahun depannya hitung lagi apa yang berlaku perjumlahan tahun ini dengan inflasi dan pertumbuhan itu ditambah lagi dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, secara konsep sebetulnya itu sudah bisa dikatakan adil. Kenapa? Karena di negara lain, apalagi negara yang sudah maju, dia pasti tidak memberikan pertumbuhan ekonomi semuanya kepada buruh. Kenapa? Karena itu bukan hanya peranan dari buruh. Itu juga peranan pengusaha dan pemilik modal. Jadi biasanya dibagi dia. Ya, inflasi plus sebagian dari ini. Tapi di kita kesepakatannya adalah inflasi ditambah seluruh pertumbuhan itu sendiri. Oke, ya. Kecuali di 8 provinsi. Kenapa ada kecualinya? Ternyata di 8 provinsi ini upah minimum sekarang belum bisa dianggap layak untuk belum 100% mencapai KHL. Nah, tetapi kalau dia kemudian dinaikkan serta-merta supaya langsung 100% juga bisa terlalu banyak naiknya. Sehingga diberikan masa transisi 4 tahun. Jadi kalau bedanya 20%, dia di bawah KHL, ya upah minimumnya sekarang, maka 20% dibagi 4, 5, ya kan? Jadi kalau tadi 10 kenaikannya karena pertumbuhan dan inflasi, tambah lagi 5, jadi 15. Tahun depan inflasi pertumbuhan tambah lagi 5 di provinsi itu. Kalau bedanya 24 tentu tambah 6, ya kan? Nah, sehingga 4 tahun dari sekarang dia juga pada posisi yang sama. KHL-nya tercapai, ya. Itu adalah sebetulnya upah minimum itu pada dasarnya ya 1 angkanya itu, ya, karena kita masih per provinsi, ya per provinsinya pada dasarnya itu. Tetapi memang undang-undang kita mengatakan masih pakai ataunya itu adalah sektor. Bagaimana caranya supaya tidak kemudian meninggalkan prinsip formula ini? Maka caranya adalah oke, sekarang bedanya satu sektor unggulan misalnya 10% lebih tinggi dari upah minimum, dia setelah dihitung di provinsi itu upah minimum dengan rumus yang ada, formula yang ada, ya ditambah lagi 10% untuk sektor itu, karena memang ada pengaturannya di undang-undang kita. Kalau kurang, ya kurang dari itu. Ya, saudara-saudara, itu barangkali yang kedua, dan aturan pelaksanaannya juga sudah disiapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Pak Hanif. Nanti persisnya kalau mau dibacakan rumusnya nanti akan dibaca oleh Pak Hanif, ya. Rumusnya itu upah minimum sama dengan, nah nanti ada rumusnya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penegasan dan ada perluasannya ini untuk KUR
KUR itu dahulunya itu selalu disebut sektornya dari awal. Akibatnya apa? Selalu banyak kegiatan yang di lapangan bank nggak berani kasih. Karena nanti ditanya dasarnya apa ini kok masuk tiba-tiba tahun ini gitu. Oleh karena itu dirubah dia menjadi KUR itu adalah kredit yang diberikan kepada perorangan atau karyawan yang melakukan kegiatan produktif, yang melakukan usaha produktif. Nah, di lampirannya baru dirinci, sehingga bisa dikatakan dan lain-lain di ujung. Sehingga nanti kalau ada kegiatan yang belum dicakup sekarang, tidak menjadi persoalan pada waktu diaudit, ya. Nah, selain itu, yang namanya KUR itu juga diberikan kepada bisa diberikan kepada calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Ya, bagaimanapun dia perlu biaya pada tahun-tahun bulan-bulan awal buat keluarganya yang ditinggal, buat dia memulai. Yang pasti dia bisa bayar itu nanti. Kemudian juga diberikan untuk anggota keluarga dari buruh atau karyawan yang berpenghasilan tetap dan melakukan kegiatan produktif. Jadi kalau suami dari seorang buruh ya melakukan pekerjaan yang barangkali sederhana dan sebagainya, bisa diberikan KUR. Yang penting ini kegiatan produktif, dan ini ada hubungannya dengan rumusan yang dikatakan yang penting usahanya produktif, ya, dan seterusnya. Kemudian bisa juga diberikan kepada tenaga kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri, kemudian buka usaha di sini. Sejalan dengan itu juga bisa diberikan kepada buruh yang PHK kemudian buka usaha. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengenai lembaga pembiayaan ekspor. Ini adalah juga pengembangan lebih lanjut, sudah pernah kita jelaskan bersama OJK dan Kementerian Keuangan bahwa LP3EI itu cukup fokus melakukan pembiayaan di UKM, usaha kecil dan menengah, yang waktu itu kita jelaskan aturan main atau prudensialnya dirubah dari aturan bank pakai KAR menjadi aturan lembaga keuangan pakai pakai gearing ratio. Supaya apa? Supaya kemampuannya meminjamkan menjadi lebih banyak. Nah, apa persisnya yang ingin dijelaskan oleh Menteri Keuangan? Itu kaitannya adalah pembiayaan ekspor dan bagaimana membantu agar tidak mudah atau ada bantuan agar usaha UKM itu tidak perlu PHK kalau sedang kesulitan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Saya cukup sekian.